Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bertemu ya, melanjutkan pertemuan workshop pertama. Kita di workshop pertama sudah membahas dari bagian awal sampai dengan pendahuluan. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya terkait bab 2 ya hari ini. Ya, ini merupakan salah satu agenda dari timeline sidang ya, pengerjaan sidang untuk adik-adik santri dari Zamzam Shifa Boarding School ya insya Allah. Baik. Nah, ini kemarin sudah perkenalan ya, kembali perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Anggara. Saya dari alumni Universitas Pendidikan Indonesia ya, juga pernah menjadi mahasiswa berprestasi serta sekarang terlibat di tim editor International Journal of Islamic Civilization Study atau JKPJS. Ini sudah kita bahas kemarin ya terkait bab 1 ya. Nah, ini yang cukup penting yaitu tentang basic reference. Sekali lagi sebelum kita lanjutkan ke bab 2, rekan-rekan sekalian tetap disarankan agar memiliki yang namanya basic reference ya. Ini terhalang oleh saya. Yang namanya basic reference. Apa itu basic reference? Rujukan utama ya, referensi utama. Karena bahkan tingkat S1 sampai bahkan S3 sendiri pun basic reference ini menjadi penting sebagai acuan kita dalam membangun alur berpikir ilmiahnya gitu. Dari bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan kemudian hasil dan pembahasan. Ya, di mana adik-adik santri Zamzam Shifa Boarding School sendiri kan memiliki pedomannya ya. Walaupun begitu tetap kita bisa menjadikan basic reference sebagai acuan ya dalam membangun alur berpikirnya. Misal sekarang kita akan bahas bab 2, maka poin-poin yang ada di bab 2 itu dari yang sifatnya menjelaskan, mendefinisikan kata-kata kunci sampai dengan menyampaikan tentang pendahuluan terdahulu dan kekurangannya, itu bisa kita ambil secara alur itu dari basic reference atau rujukan utama. Bagaimana cara mencari basic reference? Nah, ini sangat bermanfaat di samping mengambil alur berpikir pun juga kita bisa mengambil beberapa referensi yang digunakan di basic reference tersebut gitu ya. Mungkin nanti di akhir sesi akan saya berikan tutorial gitu ya dalam bagaimana mencari basic reference. Dan kalau tidak salah saya juga sudah menunjukkan ya di pertemuan pertama. Cuman ini akan terus diulang ya berkaitan dengan basic reference ini. Seperti halnya gambar di atas ya, basic reference itu salah satu ikhtiar untuk membangun draft ya dari plan, design, develop, test until release gitu ya. Dari perencanaan, kemudian perancangan, pengembangan, pengujian sampai dengan penerbitan gitu ya atau selesai. Ya. Ini kita bahas terkait definisi, terkait jenis-jenisnya ini di pertemuan sebelumnya dan tentu kita akan menyesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah yang ada di SMPIT dan SMAIT Zamzam Shifa Boarding School. Tema yang disajikan ada 5 tema. Harapannya rekan-rekan sekalian sudah memiliki judul ya, karena kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya. Dan secara umum model tulisan ilmiah itu seperti ini. Ini menurut Horglass dan King ya, atau Horglass dan King model Swales 1990. Kurang lebih dari judul, abstrak, kemudian pendahuluan atau introduction. Nah, sekarang kita akan membahas bagian body ya, body berkaitan dengan tinjauan pustaka gitu ya. Nanti setelahnya kita akan bahas tentang hasil dan pembahasan atau discussion ya. Nah, sekarang kita membahas tentang body. Nah, di pertemuan sebelumnya ini yang kita bahas ya sampai dengan bab 1. Di bab 1 ini ada 9 poin sampai dengan manfaat penelitian. Ini kita akan perlihatkan secara mengulas secara singkat saja mungkin ya. Di sini terkait mencari ide, kemudian
judulnya harus bagaimana, kemudian abstrak. Nah, abstrak sendiri untuk di Zamzam Shifa Boarding School tidak ada ya, termasuk kata kunci juga tidak ada. Nah, ini yang kemarin kita fokus di bab 1 ya, 9 poin dari identifikasi sampai dengan manfaat penelitian. Kurang lebih seperti ini ya, berkaitan dengan kebutuhan masyarakat hasil penelitian terdahulu. Ini latar belakang ya, pembatasan masalah, rumusan masalah, hipotesis, tempat dan waktu penelitian. Biasanya ini masuk juga di bab khusus metode penelitian. Namun di pedoman yang ada di Shifa Zamzam Boarding School sendiri ini masuk ke bab 1. Ya, metode penelitian ini seharusnya biasanya itu memiliki bab khusus ya, di masih bagian daripada body. Namun di Zamzam Shifa Boarding School ini masuk di bab 1. Tentunya kita mengikuti pedoman yang ada di instansinya gitu ya. Silahkan. Pembahasan masalah, instrumen pengumpulan data, sumber data, atau populasi dan sampel, tujuan penelitian pun. Nah, pentingnya tujuan penelitian untuk sebagai memenuhi apa gitu, whatever you do in science, ask yourself, what is the purpose ya, manfaat penelitian. Nah, pada dasarnya bab 1 itu tadi latar belakang, kemudian rumusan masalah, ya, tujuan dan manfaat. 4 itu yang minimalnya, secara umum seperti itu. Namun jika pun ada tambahan bisa seperti dengan pembatasan masalah gitu ya, dan sebagainya. Terkait metode penelitian, tempat penelitian, kemudian populasi dan sampel, biasanya itu berada pada bab khusus. Namun untuk di Zamzam Shifa Body School disesuaikan dengan pedoman. Kenapa ini saya sampaikan? Karena agar nanti tidak kaget gitu ya ketika melihat kok ini berbeda gitu ya susunannya gitu ya, ketika nanti misal kuliah S1 gitu atau S2 S3 gitu berbeda secara susunan, maka harus disesuaikan kembali kepada pedoman gitu ya. Apalagi nanti kalau rekan-rekan saya lihat di question and answers ada harapan karya tulis ilmiah ini tuh dapat dipublikasikan gitu ya, dibuat dalam bentuk artikel ilmiah. Maka artikel ilmiah sendiri itu memiliki formatnya, kemudian dipublikasikan. Itu luar biasa sekali. Dan bahkan kalau mau teman-teman ya, rekan-rekan sekalian bisa untuk submit di jkps.com ya, Jurnal Kajian Peradaban Islam, yang mana saya terlibat menjadi tim di sana. Nah, untuk hari ini sendiri kita akan membahas bab 2 terlebih dahulu ya. Di sini ada bab 2, PR kita nanti ada bab 3, bab 4, daftar pustaka dan lampiran. Nah, sekarang kita akan fokus di bab 2 yaitu kajian pustaka, atau mungkin di beberapa pedoman lain sebutannya tinjauan pustaka, atau mungkin teori dasar, atau mungkin studi pustaka dan sebagainya. Itu kembali ke istilah yang digunakan di pedoman. Nah, di Zamzam Shifa Boarding School sendiri menggunakan kajian pustaka. Nah, sebagai apa hal yang perlu di-highlight di sini adalah bahwa faktor utama dalam menghasilkan tulisan yang bagus sehingga mudah dipahami adalah logika dan teori yang jelas sebagai dasar penulisan artikel ilmiah. Nah, ini teori dasarnya ya. Bahkan dalam membangun teori dasar pun memerlukan apa yang namanya logika gitu ya, alur berpikir ilmiah. Ini menjadi faktor utama dalam menghasilkan tulisan yang bagus. Ini kata siapa? Abdullah DA ya, dalam tulisannya Kode Etik Penulis dan Etika Penulisan dalam Artikel Ilmiah. Ya, ini yang perlu diperhatikannya berkaitan dengan teori dasar. Adapun dua hal yang menjadi penting dalam membangun tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu adalah sumber dan juga proses gitu ya. Sumbernya apa? Berupa buku atau artikel. Artikel di sini bisa jurnal atau proceeding ya. Nah, apa itu bedanya? Kalau buku tentu teman-teman tahu ya buku apa, dan buku pun tidak sembarang buku ya. Jangan pakai majalah, jangan pakai buku buku-buku tipis gitu ya, tapi pakai buku yang memang itu ilmiah gitu ya. Karena ini karya tulis ilmiah. Dan begitu pun jurnal atau proceeding, itu sama-sama karya ilmiah. Kalau jurnal atau proceeding bedanya, kalau proceeding itu hanya publikasi gitu ya, tanpa ada proses peer review untuk kemudian nanti terindeks gitu ya, entah itu indeks Scopus dan sebagainya. Itu yang membedakan ya.
tapi sama-sama artikel ilmiah dan bisa dijadikan sebagai sumber dalam mengambil teori dasar untuk di tinjauan pustaka ini gitu. Dan yang kedua prosesnya adalah menelaah, membaca, mencari, kurang lebih seperti itu ya. Apa isinya? Berupa pembahasan tentang teori dan analisis hasil penelitian terdahulu yang berkaitan atau mendukung penelitian yang dilakukan ya. Contohnya judulnya tentang program, sebutlah Quranic Parenting gitu ya, misal tentang bagaimana pola asuh untuk anak-anak dengan metode nabawi misal kayak gitu ya, atau sesuai Al-Qur'an gitu. Nah, itu teori yang dimasukkan ke bab 2 ini berupa tentang tentang parenting itu bagaimana, kemudian tentang nabi itu ya, contohnya nabi bagaimana sebagai orang tua gitu ya, kemudian dalil-dalilnya dan seterusnya, seperti itu kurang lebih. Nah, nanti ditambahkan dengan analisis hasil penelitian terdahulu tentang parenting, misal secara umum di penelitian terdahulu gini gini gini. Nah, ketika dianalisis harus mencari research gap gitu ya, atau perbedaan dari penelitian. Biasanya kita melengkapi kekurangan yang ada di penelitian terdahulu gitu ya. Itu fungsi dari mengapa kita harus menganalisis hasil penelitian terdahulu. Ini bisa atau mungkin bukan bisa, sebaiknya tidak satu, harus lebih dari satu gitu ya. Misal yang awalnya itu membahas parenting secara umum, kemudian ada penelitian terdahulu membahas tentang parenting, Islamic parenting gitu ya, tapi secara metode berbeda. Nah, kita lihat research gap-nya, perbedaan risetnya gitu ya, kemudian kita analisis. Nah, dan salah satu tujuan dari kita membuat kasus ilmiah ini adalah memberikan solusi yang mana pada penelitian terdahulu ini masih menjadi kekurangan gitu ya. Nah, di sini memberikan acuan yang jelas dan meyakinkan pembaca secara ilmiah tentang hal yang diteliti belum terjawab atau belum terpecahkan sebelumnya ya. Kurang lebih seperti tadi ya, memecahkan permasalahan yang belum terpecahkan gitu ya, menjawab pertanyaan yang belum terjawab gitu ya. Baik itu dari baik itu ketika kita melihat dari hasil penelitian terdahulu, ataupun memang secara fakta memang belum ada solusinya gitu. Maka di bab 2 ini dibahas teorinya secara merinci gitu. Nah, acuannya dari mana? Acuannya itu biasanya dari umum ke khusus, dan kemudian diambil kata kunci gitu ya. Kata kuncinya yang menjadi subjudul di bab 2. Misal soal Quranic parenting. Kata kunci dari gagasan Quranic parenting apa saja? Tentang parenting bisa jadi subjudul. Itu dari umum. Kemudian kata kuncinya apa lagi? Eh, tentang mungkin pentingnya mengikuti nabi gitu ya. Pentingnya mengikuti syariat Islam gitu ya, bahkan dalam hal parenting gitu. Nah, itu bisa menjadi kata kunci. Kemudian mungkin Quranic parenting sendiri gitu, itu bisa menjadi kata kunci, namun secara umum gitu. Karena secara khusus itu nanti di bab 3 ya, tentang hasil dari pembahasan gitu. Ya. Jadi bab 2 ini tuh mendukung proses penelitian kita nanti. Kalau di bab 1 ada metode penelitian itu berkaitan dengan misal eksperimen itu ya, eksperimen atau mungkin pengabdian masyarakat ya, membandingkan before after gitu. Contohnya Quranic parenting kita gagasannya. Kemudian diteliti sebelum diterapkan gagasan ini bagaimana kondisinya, dan setelah diterapkan gagasan ini bagaimana kondisinya. Itu before after. Itu metode pengembangan ya, dalam metode pengembangan eksperimen gitu. Nah, dengan metode itu kemudian kita bandingkan dan kita bahas nanti di bab selanjutnya ya. Dan bab selanjutnya itu didukung dengan teori-teori yang ada di bab 2 ini. Nah, kalau di pedoman yang perlu di-highlight 2 poin ini nih. Pada bab ini, siswa harus menggunakan bahasa referensi karena siswa akan mengutip pendapat dari beberapa ahli, baik terkait definisi maupun teori. Nah, ini highlight referensi ya.
Makanya tadi basic reference penting sebagai pendukung dasar, tapi kita juga perlu nanti menambahkan dari referensi yang lain untuk memperkaya sumber-sumber atau pustaka yang kita gunakan. Intinya, siswa menjelaskan tentang definisi operasional dan variabel penelitiannya dan dari variabel penelitiannya dan dapat dilengkapi dengan teori-teori yang relevan dengan variabel yang diteliti. Mungkin nanti saya juga akan berikan contoh ya dari karya tulis ilmiah yang pernah saya buat. Contoh, ini contoh dari pedoman. Pada judul karya tulis, pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, judulnya. Ini judul yang sebenarnya agak mainstream, karena ya biasanya kalau judul itu pengaruh A terhadap B, itu tuh agak mainstream, tapi mungkin untuk teman-teman, rekan-rekan yang masih mungkin awal atau mungkin baru beberapa kali buat, boleh judul-judul seperti ini. Tapi kalau di tingkat S1, judul yang seperti ini tuh sebaiknya dihindari gitu ya. Nah, pada contoh judul tersebut, siswa harus mencari definisi dan teori dari variabel motivasi dan variabel prestasi. Nah, benar nih. Kata kuncinya apa di judul ini? Motivasi sama prestasi, gitu ya. Kata kuncinya. Motivasi dan prestasi belajar. Nah, dijabarkan secara umum motivasi atau mungkin nanti bisa ada yang khususnya itu berkaitan dengan motivasi psikis, mungkin ya, motivasi belajar offline, online, misal kayak gitu bisa dijadikan beberapa subjudul di bab 2. Namun secara garis besar umumnya itu adalah variabel motivasi dan variabel prestasi, ya. Nah, setelah masing-masing terjelaskan, maka siswa harus memadukan dua hal yang masih berdiri sendiri tersebut menjadi satu pola pikir yang utuh, rasional, dan logis, sehingga kita dapat membuat semacam generalisasi atau kesimpulan umum. Nah, maka kalau kita ambil dari judul ini, minimal ada 3 subjudul, gitu ya, di bab 2-nya itu. Subjudul pertama itu membicarakan soal motivasi, subjudul kedua itu membicarakan soal prestasi, subjudul ketiga membicarakan soal integrasi dari motivasi dan prestasi, atau mungkin pengaruh dari motivasi terhadap prestasi gitu ya, secara teori gitu ya, secara teori. Karena kalau secara hasil penelitian itu di bab 3 nanti gitu ya. Secara teori bagaimana pengaruh motivasi terhadap prestasi gitu ya. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, hindari mengadopsi pendapat dari sumber-sumber yang tidak jelas atau tidak dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Maksudnya bagaimana? Di pedoman disebutkannya blog, karena blog atau blogspot, WordPress dan lain sebagainya itu sumber yang tidak jelas, bahkan mungkin bisa jadi opini gitu ya, opini saja, bukan hasil eksperimen, bukan hasil penelitian, maka dihindari ya. Nanti saya kasih contoh bagaimana cara mencari sumber yang jelas. Kemudian tahun terbitan diusahakan yang terbaru atau istilahnya itu mutakhir. Maksudnya bagaimana? Sebaiknya 10 tahun terakhir gitu. Kalau sekarang 2021, maka sebaiknya sumbernya itu 2011 gitu ya. Yang paling mutakhir, jangan kita nyari sumber yang itu tuh 1947 gitu misal. Kecuali kalau memang sumbernya itu buku gitu ya, misal buku yang udah belum ada yang menerbitin lagi atau belum ada yang membahas hal yang sama lagi di 10 tahun terakhir misal, boleh gitu ya. Cuman kayaknya jarang sih. Apalagi kalau itu artikel ilmiah itu biasanya selalu ada update gitu ya setiap waktu itu. Bahkan banyak yang mirip-mirip gitu ya, artikel ilmiah A dengan B, cuman bedanya sedikit gitu ya. Dan pasti secara referensi itu bisa kita ambil, dan artinya banyak gitu referensinya, karena banyak yang mirip. Nah, aturan penulisan untuk mengutip suatu pendapat. Nah, ini harus diperhatikan bagaimana secara sitasi, bagaimana mengutip ya. Nanti saya contohkan. Kalau tidak salah di pedoman itu ada juga ya pembahasan tentang bagaimana mengutip di bagian akhir ya, setelah pembahasan tentang hasil dan kesimpulan dan saran itu ada di pedoman. Teman-teman bisa pelajari secara rinci di sana. Namun saya akan memberikan contoh simpelnya gitu ya dalam mengutip nanti di tutorialnya saya sampaikan. Kemudian tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini masih pembahasan yang tadi, kurang lebih seperti ini hal yang perlu diperhatikan ya. Isinya apa? Teori dan penelitian terdahulu. Ini kesimpulan pembahasan kita tadi. Kemudian yang perlu diperhatikan apa lagi? Sistematika penulisan. Runut ya,
dari umum ke khusus gitu ya, dan membahas tentang atau menjelaskan, mendeskripsikan, karena memang bab 2 ini deskriptif tulisannya, mendeskripsikan apa kata kunci atau variabel-variabel yang ada pada eh, gagasan kita. Biasanya mengambil dari abstrak kalau ada abstraknya, atau mengambil dari judul itu sudah jelas gitu. Kayak tadi contohnya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kutipan berasal dari sumber yang valid dan kredibel. Nah, valid dan kredibel artinya apa? Tidak, bukan dari blog, WordPress, atau mungkin kalau koran boleh gak? Boleh, tapi harus perhatikan bagaimana cara mengutipnya. Dan yang jelas ini harus apa? Parafrase. Apa itu parafrase? Parafrase itu adalah eh, membahasakan kembali dengan bahasa kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita langsung copy paste gitu ya. Misal kita mengambil pendapat tentang jumlah populasi di Indonesia. Indonesia memiliki jumlah populasi 80% adalah muslim misalnya kayak gitu. Kita langsung copy paste dari sumber yang kita gunakan, misal dari artikel, copy paste terus pakai citasi, misal Raffi 2021. Itu sebenarnya udah benar ya secara citasi. Namun secara nanti di plagiarism checker, apa itu plagiat? Plagiarism itu apa? Adalah apa ya? Mengcopy paste tanpa izin, kurang lebih kayak gitu. Atau mungkin menjiplak, bahasa kasarnya mungkin ya, menjiplak gitu. Nah, itu masuk ke penjiplakan, dan itu tidak lolos, tidak lolos kalau seandainya mau dipublish, karena harus kecil gitu ya. Plagiarism apa, plagiatnya harus kecil gitu. Ada minimalnya setiap level. Kayak skripsi itu ada berapa persen, disertasi, tesis disertasi ada berapa persen gitu ya. Jurnal itu ada berapa persen, biasanya memiliki standarnya masing-masing. Caranya biar tidak plagiat, walaupun itu nanti mensitasi ya, ditulis sumbernya, tetap harus diparafrasi. Misal, Indonesia memiliki populasi 80% adalah muslim. Ganti dengan diparafrasi dengan bahasa sendiri. Misal, muslim di Indonesia berjumlah 80% gitu ya. Eh, gitu misal. Kan lebih singkat dan mungkin intinya berbeda secara bahasa, dan itu cara parafrase. Ya. Nah, itu pembahasan kita di bab 2. Insya Allah kita akan sedikit mungkin memberikan apa eh, tutorial. Nah, sebelum ke tutorial ini saya berikan contoh dulu dari tulisan saya ya. Ini lomba yang pernah saya ikuti tahun berapa ya, di mana? Unsud ya, Universitas Sudirman Purwokerto. Nah, berkaitan bab 2 ini saya sama judulnya tinjauan pustaka. Di sini ada judulnya apa ya? Kita lihat itu judulnya. Judulnya itu adalah Desain Sistem Pengairan Hidroponik Otomatis sebagai Media Pembelajaran Siswa Tunarungu. Desain Sistem Pengairan Hidroponik Otomatis. Nah, ini variabel. Sistem pengairan hidroponik otomatis, berarti bikin desain alat. Buat apa? Media pembelajaran. Siapa? Tunarungu. Ya. Ini ada 3 variabel. Maka kita lihat di bab 2. Ya, di bab 2 tadi. Kita lihat di sini ada variabel tentang siswa tunarungu, dibahas bagaimana pembelajaran sistem, bagaimana kondisi pembelajaran sistem pengairan hidroponik bagi siswa tunarungu. Nah, ini langsung to the point kondisinya. Karena kita bikin desain sistem, maka kita perjelas masalahnya di bab 2 ini. Kemudian judulnya apa di sini? Yang kedua apa? Pentingnya mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi bagi siswa tunarungu. Nah, ini masih variabel siswa tunarungu dan tentang teknologinya. Kemudian poin ketiganya apa? Nah, ini membahas tentang studi pendahuluan, apa analisis hasil penelitian terdahulu. Kita bahas dan kita lihat riset gap-nya. Nah, penelitian oleh siapa ini? Nafiah ya, Nafiah dan kawan-kawan mengungkapkan pengaruh model pembelajaran saintifik menggunakan. Nah, ini riset gap-nya tentang di penelitian ini dibahas tentang pentingnya menggunakan model pembelajaran saintifik untuk sebagai media hidroponik untuk meningkatkan keterampilan bercocok tanam anak tunarungu. Nah, riset gap-nya itu
di penelitian yang ini tuh dengan penelitian yang disajikan adalah apa? Belum ada desainnya. Di sini baru sampai sampai apa teori tentang pentingnya menggunakan teknologi, tapi belum dibikin teknologinya apa. Nah, ini riset gapnya. Maka dibuatlah teknologinya adalah penelitian yang saya dan kawan-kawan kemarin buat ya tahun 2019 kalau tidak salah. Nah, gitu. Dibuatlah alat jadi di bagian riset apa analisis hasil penelitian terdahulu ini, atau kalau dibahas yang lainnya hasil penelitian yang relevan, dibahas solusinya apa. Inovasi yang kami gagas yaitu mengotomatisasi media hidroponik menggunakan sistem Node MCU, lalu mengkoneksikannya pada aplikasi berbasis Android. Nah, kayak gitu. Kemudian yang perlu di-highlight lagi apalagi selain teori, teori dasarnya udah dapat ya, ada teori, ada penelitian terdahulu. Kemudian secara alur sudah dijelaskan. Poin ke-1 membahas kata kunci ini, poin kedua membahas kata kunci ini. Poin ketiga tentang hasil tadi penelitian terdahulu. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi apa? Sumber dan juga parafrase. Nah, kalau parafrase harus dicontohkan. Nah, yang sumber cara mengutip bagaimana? Simpelnya kayak gini. Nurmasari 2018, Handayani 2017. Ini cara mengutip secara simpelnya kurang lebih seperti itu. Ya, teman-teman bisa apa? Menggunakan cara seperti ini, walaupun banyak lagi cara-cara yang lain, itu perlu sesi khusus sebenarnya ya, dan perlu pengalaman. Saya pribadi kadang-kadang masih keliru gitu ya, karena ini benar-benar detail, tapi seperti ini saja cukup ya untuk rekan-rekan SMA khususnya gitu. Nah, saya coba berikan contoh cara bagaimana mencari sumber, atau mungkin paling minimalnya itu sebagai basic reference. Teman-teman bisa mencari di yang namanya Google Scholar ya, atau Google Cendekia biar lebih mudah. Google Cendekia. Nah, ini ada ya. Cendekia. Klik teman-teman. Google Cendekia ini khusus di dalamnya tentang artikel ilmiah. Nah, teman-teman tinggal search. Contohnya tadi tentang desain media pembelajaran hidroponik ya. Pembelajaran hidroponik gitu. Nah, banyak ternyata ya. Teman-teman tinggal cari. Misal mengambil yang ini sebagai basic reference. Basic reference itu gak harus satu. Bisa lebih dari satu. Nah, teman-teman dapat. Nanti teman-teman download ya. PDF-nya. Ini teks PDF, download gitu ya. Nanti teman-teman baca. Terus ambil beberapa. Mungkin teman-teman analisis bagaimana tulisan tersebut itu alur berpikirnya dari bab 1 itu tentang apa gitu ya. Nah, udah terunduh ya. Tentang apa, bagaimana, itu teman-teman analisis, dan juga termasuk referensi yang digunakan. Teman-teman bisa gunakan kembali, atau mungkin teman-teman bisa menambahkan dengan referensi-referensi lain. Gitu ya. Itu cara tersimpel gitu ya, dan benar caranya gitu, gak salah. Gitu. Ya. Terus jangan lupa di kutipannya itu disimpan. Nah, ini kutipan. Kalau dosen pembimbing saya memberikan contoh itu, selain menggunakan Mendeley, kalau Mendeley itu kan perlu latihan. Nah, mudahnya itu gini nih, pakai kutipan yang ada di sini. Nah, ini copy paste ke daftar pustaka nanti. Dan jangan lupa di daftar pustaka itu harus alfabetis ya. Kalau ini kan S awalnya, maka nanti urutannya itu harus sesudah R gitu ya. Ininya alfabetis. Kalau saya biasanya menggunakan Excel biar nanti terurut. Gitu ya. Dan nanti setelah di copy paste, jangan lupa kalimat yang itu adalah bersumber dari tulisan ini, kasih citasi gitu ya. Citasinya bagaimana? Supriyaningsih dan kawan-kawan, 2016. Gitu aja cukup teman-teman. Atau mau tambahan pakai .2 78 sampai 92 gitu. Ya. Saya tulis Supriyaningsih. Kalau di Word nanti teman-teman ngambilnya ini contohnya bla 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 bla.
kata-kata yang sudah diambil gitu. Nah, tinggal teman-teman salah. Dan kawan-kawan, titik. Tahun berapa? 2016. Kalau mau tambahan, boleh pakai ini. Nah, 8. Nah, gitu. Nanti teman-teman, kalau saya lebih menyarankan manual kayak gini, biar teman-teman tahu. Kalau sulit kayak gini, cukup pakai sampai tahun doang gitu. Nanti menulis di apa? Di isi konten dari bab 2-nya kurang lebih seperti ini. Bukan bab 2 aja, bab 1, bab 3, bab 4 juga sama seperti itu. Ya, itu aja mungkin pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu nanti di pembahasan bab 3, bab 4 gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.